Dulu ada seorang anak bernama Zlatan Ibrahimovic. Dia lahir pada 3 Oktober 1981 di Malmö, Swedia. Dia tumbuh dalam keluarga yang miskin. Ayahnya merupakan seorang pekerja properti dan ibunya merupakan seorang tukang bersih-bersih. Saat berumur 2 tahun, orang tuanya bercerai. Akhirnya dia lebih banyak bersama ibunya. Masa kecilnya tidaklah begitu indah. Ibunya sering memukulnya menggunakan sendok dari kayu yang bahkan sendok tersebut sering kali patah. Ibunya juga pernah ditangkap karena mencuri. Dan kakaknya yang merasa khawatir dengan ibunya yang tidak dapat menafkahi 5 anak, kemudian mulai menggunakan bahan terlarang. Saat berumur 9 tahun, dia dipindahkan bersama ayahnya yang mana di dalam rumahnya hanya ada bir dan makanan sisa. Dia kemudian sangat sering kelaparan dan harus kembali ke rumah ibunya hanya untuk mendapatkan sedikit makanan. Dia bahkan pernah mencuri sepeda dan makanan di pasar hanya demi bertahan hidup. David Lagercrantz bahkan mendeskripsikannya sebagai seorang yang kompleks, yang mana dia akan melakukan hal yang bisa dilakukan hanya untuk bertahan hidup. Tapi dia juga sangat rentan dari kondisi keluarga dan masa kecilnya. Dia juga sering minder ketika bertemu dengan anak lain karena pakaian yang dikenakannya dan juga karena dia tidak memiliki uang. Untuk karir sepak bolanya sendiri, dia mulai bermain sepak bola saat berumur 6 tahun. Dia berganti banyak klub seperti 2 tahun di Malmö BI, 4 tahun di FBK Balkan, dan 4 tahun di Malmö FF. Harta yang dimilikinya saat memulai sepak bola hanyalah sepasang sepatu bola yang didapatkannya saat masih berumur 6 tahun. Saat tumbuh dewasa, salah satu kekuatannya untuk menjalani hidup adalah dengan menempelkan poster Ronaldo di kamarnya. Dia kemudian mengatakan, "Aku ingin menjadi sepertinya dan aku akan membuat perubahan." Saat berumur 15 tahun di Malmö FF, dia hampir menyerah dan memutuskan untuk bekerja saja di pelabuhan di Malmö. Namun manajernya kala itu meyakinkannya untuk tidak menyerah. Setelah 8 tahun fokus melatih skillnya dalam sepak bola, akhirnya Malmö FF mengontraknya di tahun 1996 dan menjadi pemain senior di tahun 1999. Dia telah dikenal dengan kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan mengontrol bolanya. Di tahun ini, dalam sebuah ajang pertandingan persahabatan, Arsene Wenger sempat mengajaknya bermain di Arsenal. Kemudian, Leo Beenhakker juga tertarik untuk membawanya bermain di Ajax. Akhirnya, tawaran Ajax lebih menarik baginya, kemudian dia dikontrak dengan 8,7 juta euro. Di Ajax, dia mendapatkan sedikit waktu bermain, namun ketika pelatih baru masuk, dia lebih sering dimainkan menjadi pemain starter di akhir tahun 2001. Ajax kemudian menjadi juara Eredivisie title. Dia kemudian cukup menorehkan performa yang baik di Ajax hingga tahun 2004. Kemudian, di tahun 2004 hingga 2006, dia kemudian bermain untuk Juventus dengan nilai transfer sekitar 16 juta euro. Saat berada di sini, Real Madrid juga pernah ingin membelinya dengan harga 70 juta euro, namun ditolak oleh Juventus yang kemudian menyatakan penolakan ini karena ingin menaikkan market value-nya. Namun performanya di Juventus tidaklah segemilang itu. Dia kemudian memutuskan untuk pindah ke Inter Milan pada 10 Agustus 2006 dengan nilai transfer 24,8 juta euro untuk 4 tahun kontrak. Di season pertamanya, dia berhasil mencetak 15 gol dan menjadi top scorer. Di musim keduanya, dia berhasil mencetak 17 gol dalam 26 pertandingan dan mendapatkan gelar Serie A Footballer of the Year dan Serie A Foreign Footballer of the Year. Di musim ketiganya, dia berhasil membawa timnya memenangkan Supercoppa Italiana. Dia kemudian kembali menjadi top scorer dengan 25 gol yang membawa Inter memenangkan titel liganya. Dia kemudian kembali menjadi Footballer of the Year dan Foreign Footballer of the Year 2 tahun berturut-turut. Di tahun 2009, dia kemudian pindah ke Barcelona sebagai pertukarannya untuk Samuel Eto'o. Dengan segala bentuk perhitungan bisnis, Ibrahimovic kemudian memiliki nilai 66 juta euro. Awal karirnya di Barcelona, dia bermain cukup baik hingga akhirnya dia bermasalah dengan Pep Guardiola. Permasalahannya adalah dia ingin mencoba bermain middle tetapi selalu diberikan posisi sayap. Formasi bahkan diubah dari 4-3-3 menjadi 4-5-1 dan dialah yang dikorbankan, ujar Ibrahimovic dalam autobiografinya. Dia kemudian dipinjamkan ke AC Milan pada 28 Agustus 2010. Musim pertamanya di Milan tidak begitu buruk, namun dia memanglah pemain yang cukup kontroversial. Dia sempat mendapatkan suspensi 3 pertandingan setelah memukul pemain Bari Marco Rossi. Dia kemudian mendapatkan tambahan 3 suspensi setelah berkata kasar kepada asisten wasit. Di musim berikutnya, dia kembali bersinar dengan berbagai asisnya untuk Robinho. Dia kemudian menjadi top scorer dengan 28 gol dalam 32 pertandingan. Pada 18 Juli 2012, dia kemudian ditransfer ke PSG dengan 20 juta euro. Dia bahkan mengawali musim dengan mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan pertamanya. Kemudian dia mengakhiri musim dengan menjadi League First Player of the Year. Di musim 2013-2014, dia memperpanjang kontraknya 2 tahun dengan PSG. Kemudian dia menjadi top scorer dengan total 41 gol dan menjadi League First Player of the Year dalam 2 musim berturut-turut. Hingga tahun 2016, dia merupakan pemain yang cukup mendominasi saat berada di PSG. Di pertandingan terakhirnya untuk PSG, dia kemudian mendapatkan standing ovation dari penonton. Bersama dengan PSG, Ibrahimovic berhasil meraih 2 French Cup, 3 French League Cup, 4 Champions Trophy, dan beberapa prestasi lainnya. Pada 1 Juli 2016, dia kemudian menjadi free agent dan kemudian bermain untuk MU hingga 2018. Dia bermain cukup baik di season pertamanya, namun mengalami cedera cukup parah di akhir musim. Meskipun begitu, MU berhasil menang dalam Liga Eropa. Dia kemudian menjadi pemain pertama yang bermain dalam Liga Champions dengan 7 tim yang berbeda. Di tahun 2018, dia kemudian pindah ke LA Galaxy. Meskipun sudah tidak lagi muda dan tidak berada dalam kondisi yang prima, dia bermain cukup baik dalam tim ini. Namun di tahun keduanya, dia cukup tidak
puas dengan performa timnya, hingga dia berkicau di Twitter mengatakan, "Kalian menginginkan Zlatan dan saya sudah memberikannya. You are welcome dan cerita akan terus berlanjut. Sekarang silahkan kalian kembali menonton baseball." Dia kemudian kembali ke AC Milan pada 27 Desember 2019. Dia menjadi pemain tertua yang berhasil mencetak 10 gol dalam Serie A musim ini. Di musim 2020-2021, dia kembali menjadi perbincangan setelah konfliknya yang memanas dengan Lukaku. Dia kemudian dikabarkan mengucapkan ujaran kebencian dan rasisme. Meskipun ujaran tersebut tidak terbukti, dia tetap harus membayar denda 4.000 euro. Hingga kini, meskipun cukup tua, dia masih tetap bermain di AC Milan dan dalam beberapa media mengatakan dia akan tetap kembali lebih kuat lagi dan tidak akan menyerah dalam sepak bola. Kini, Ibrahimovic telah menjadi salah satu striker terhebat sepanjang masa dengan total 570 gol dan mendapatkan kurang lebih 34 trofi selama karirnya. Tentunya dengan berbagai prestasi internasional lainnya. Meskipun dia memiliki berbagai macam julukan, namun semua orang dapat mendeskripsikannya dengan 3 hal ini: mental yang kuat, keberanian, dan rasa percaya diri yang tinggi. Inilah karakteristik Ibrahimovic yang telah dibangunnya dari proses pertumbuhannya dalam lingkungan dan keluarga yang sangat sulit. Tanpa karakter ini, saya yakin tidak akan ada Zlatan Ibrahimovic yang berhasil merubah nasibnya dari keluarganya yang miskin. Mentalitas dan karakternya inilah yang dapat membawanya sejauh ini. Selain itu, motivasinya yang kuat untuk sukses tercipta karena semasa hidupnya dia mengalami rasisme dan banyak cemoohan yang menginginkannya untuk gagal. Mereka mengatakan dia tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, beberapa quotes-nya yang terkenal adalah, "In Zlatan world, there is no place for racism." Dan saya bukanlah orang yang arogan, namun orang yang percaya diri. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.